Ini adalah kisah nyata cerita yang terjadi sekitar tahun 1990-an dari sebuah desa yang mengalami teror babi. Jadi-jadian, babi ini tidak mengincar harta atau kekayaan seperti babi ngepet. Konon, katanya babi ini adalah jelmaan dari seorang perempuan yang sedang menjalani ritual ilmu hitam untuk menambah kesaktiannya. Dan memakan bayi atau balita menjadi salah satu syaratnya. Jika hari mula gelap atau masuk maghrib, semua warga mula bersiaga, bergantian untuk ronda menyisir setiap celah kampung, karena babi ini sangat lihai dan mampu merubah wujudnya menjadi apapun yang ia mau. Mbak Erna adalah satu dari banyaknya orang tua yang kehilangan anaknya. Anak Mbak Erna yang baru berusia 4 bulan meninggal dengan keadaan tubuh membiru di sekujur tubuhnya. Awalnya Mbak Erna melihat seekor kucing yang berada di sekitar dalam rumah. Mbak Erna tidak menaruh curiga, namun keesokan harinya anak Mbak Erna sudah tak bernyawa. Mungkin ini hanya suatu kebetulan semata, namun Mbak Erna bukanlah korban pertama. Sudah puluhan bayi dan balita meninggal dunia dengan cara yang sama. Desa ini adalah desa transmigran, jarak antar rumah masih cukup jauh. Kepala desa setempat menghimbau para warganya untuk semuanya ikut ronda dan menangkap babi tersebut. Menurut paranormal desa setempat, babi itu tidak bisa ditangkap jika para peronda menggunakan pakaian lengkap dan kepala babi adalah pantat babi yang sebenarnya. Untuk itu mereka hanya mengenakan celana dalam, bahkan telanjang saat memburu babi. Jadi-jadian itu, meski sudah dibantu paranormal, tapi usaha menangkap babi jadi-jadian itu selalu gagal. Karena si babi berlari cukup lincah dan mampu menghilang dari pandangan. Warga yang curiga dengan keluarga Pak Harmanto mulai mengintai secara bergantian dengan aktivitas keluarga tersebut. Pak Harmanto adalah salah satu orang terkaya di kampung. Itu rumahnya besar dan berpagar. Padahal zaman itu hampir semua warga rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pucuk dicinta ulam pun tiba saat malam bulan purnama. Warga memergoki Pak Harmanto sedang menjalankan ritual untuk mengubah sang istri menjadi babi jadi-jadian. Warga mengintip dari sela pagar rumah Pak Harmanto. Saat babi jadi-jadian itu keluar, warga langsung memukulnya. Seketika babi itu terkapar. Warga tak menggunakan sehelai kain pun saat menangkap babi tersebut. Menurut paranormal setempat, jika mereka telanjang bulat babi, itu tak dapat melihatnya. Warga membawa babi jadi-jadian itu ke rumah Pak Harmanto dan meminta penjelasan. Awalnya Pak Harmanto mengelak bahwa itu adalah babi. Betulan bukan manusia, maklum di desa itu masih banyak babi dan monyet yang lalu lalang. Warga tak percaya, warga tetap menunggu di rumah Pak Harmanto sampai matahari muncul, dan benar saat terkena cahaya matahari babi itu berubah menjadi istri Pak Harmanto. Mereka tak dapat lagi mengelak. Kesaktian, awet muda, dan kecantikan menjadi alasan dari semua itu. Istri Pak Harmanto sangat terobsesi dengan kecantikan. Ia tak mau tua menghampirinya, dan di usianya yang sudah menginjak 46 tahun, ia masih kelihatan segar bugar. Bak gadis berusia 25 tahun. Pak Harmanto sangat mencintai istrinya hingga rela melakukan apa saja. Zaman dulu memang belum ada skincare ataupun klinik kecantikan seperti sekarang. Atas kejadian itu, Pak Harmanto dan keluarga diusir dari desa itu. Kehidupan Pak Harmanto dan keluarga tidak menjadi lebih baik setelah pindah. Usahanya banyak mengalami kebangkrutan, dan Pak Harmanto sendiri sakit parah akibat stres. Meski mereka telah pindah rumah, namun setan-setan peliharaan Pak Harmanto masih mendiami rumah tersebut. Setelah rumah itu dijual, tak pernah ada yang betah tinggal di sana, karena selalu didatangi sosok tinggi besar seperti Genderuwo. Mereka juga mengatakan sering mengalami kesialan setelah tinggal di rumah itu, dari yang sakit parah
hingga harus cerai dengan pasangannya. Sekarang rumah itu dibiarkan kosong oleh sang pemilik barunya. Tak ada satupun dukun yang mampu mengusir setan-setan itu. Setan-setan itu sering menampakkan wujudnya pada warga sekitar.